مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Kunuzus Sirah yang membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang sejarah tergalinya kembali sumur Zamzam. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang dilewati oleh masa sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga termasuk kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah datangnya Abraha Al-Habasyi ke mana? Ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah Datangnya Abraha Al-Habasyi datang ke kota Makkah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Kita baca tulisan dari Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan maji'u Abraha Al-Habasyi li hadmil Ka'bati wa qissatu Abraha kama dzakarha ahli ilmi, yaitu kisah tentang datangnya Abraha Al-Habasyi li hadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa qissatu Abraha, dan juga kisahnya Abraha yang sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Di sini disebutkan bana Abrahatu Al-Habasyi kanisatan 'azimatan bi San'a. Abraha membangun sebuah kanisah azimah, yakni membangun gereja yang besar di kota San'a. San'a itu berada di mana, Pak? Yaman. Dan sekarang kota San'a itu pun juga masih ada di kota apa? Di negeri Yaman. Thumma lam yura fi zamaniha mithluha, yang dimana kanisah sebesar itu yang dibangun oleh Abraha pada masa itu tidak pernah dilihat yang semisalnya di masa itu. Jadi kanisah atau gereja yang besar itu belum pernah terlihat di masa itu. Sebesar itu belum pernah terlihat. Nggak tahu sebesar apa gerejanya pada masa itu, Pak ya. Wa kataba ila an-Najashi inni qad banaitu laka kanisatan lam yubna mithlaha limithlika qablaka. Kata Abraha, dia mengatakan, dia menulis surat kepada pimpinan pada masa itu, karena Abraha itu bukan pimpinan utama, Pak.
Pimpinan utamanya ialah Najasyi. Najasyi ini ialah gelar ya yang diberikan untuk pemimpin-pemimpin pada masa itu. Sebagaimana Fir'aun itu pun juga apa? Gelar yang diberikan kepada siapa? Pemimpin-pemimpin pada masa itu. Abraha mengirim surat kepada Najasyi. Dia mengatakan, aku sudah membangunkan untukmu ya, yaitu apa? Sebuah gereja yang belum pernah dibangun pada masa itu seperti ini. Jadi si Abraha setelah membangun gereja tadi menulis surat kepada Raja Najasyi. Dia katakan, aku sudah membangun sebuah gereja yang paling besar yang belum pernah dibuat untukmu. Ya. Kemudian ketika sudah dibangun gereja tersebut, ya, sudah besar gerejanya, falamma tahdutsul Arab bi kitabi Abraha ila Najasyi ghadiba rajulun min Kinanah. Ketika terdengar kisah ini sampai apa? Sampai negeri Arab sana, ya. Jadi gerejanya itu sudah dibangun. Kemudian terdengar sampai apa? Bangsa Arab. Ya Allah wa'alam Mbak ya. Bagaimana terdengarnya itu kita tidak perlu mencari-cari. Gimana kok bisa sampai terdengar? Kalau di masa sekarang berita yang ada di belahan bumi yang lainnya kita dengar melalui apa? Media-media sosial. Cepat media sosial sekarang itu Pak. Kalau dahulu tuh dari mulut ke mulut. Kalau sekarang dari apa? Dari handphone ke handphone, sangat cepat. Bayangkan aja kalau seandainya satu orang di dalam satu grup, di dalam grup tersebut ada 100 orang, yang dimana setiap orang di dalam grup tadi punya grup yang lain yang juga isinya 100 orang, maka sungguh cepat persebaran informasi pada masa sekarang. Ya, maka hati-hati dalam menyebarkan berita. Ya. Nah, ketika sudah sampai terdengar dari bangsa Arab, maka seseorang dari Kinanah, dari Bani Kinanah, dia marah. Gak benar ini. Kenapa? Karena di antara isi suratnya Abraha itu juga apa? Dia ingin merubah ya, haluan, merubah perputaran hajinya orang-orang Arab ke kota Mekah, diubah kemana? Ke kota Yaman. Jadi Abraha itu Pak membangun gereja yang besar untuk apa? Untuk merubah hajinya orang-orang Arab pada masa itu. Hajinya orang-orang yang datang ke Arab, datang ke Mekah, diubah kemana? Haluannya diubah ke Yaman. Mereka ini orang Arab ini, satu orang Arab ini, mereka dia marah kenapa? Karena dia mendengar ucapanmu yang ingin mengubah haluan hajinya ke dalam Ka'bah, berubah kemana? Ke gereja ini. Dia marah. Tidak ridho akan hal tersebut. Bagaimana mungkin haji yang sudah bertahun-tahun lamanya itu dilakukan ya, kemana? Ke Ka'bah, mau diubah kemana? Ke gereja tadi. Kemudian Abraha pun marah. Dia katakan apa? La ahdimannal Ka'bah. Sungguh aku benar-benar akan menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi setelah itu Pak? Di sini ada faedah yang besar bagi setiap muslim yang ingin mengingkari kemungkaran. Disebutkan di sini, wa hunaka labudda min tanbihi ala nuqtatin muhimmatin wa hiya annahu la shakka anna hadha ar-rajula sami'a bimunkarin wa huwa anna Abrahata arada an yusrifa hajjal arabi min Makkah ila hadhihi al-kanisati. Di sini ada perhatian yang sangat penting yang harus kita perhatikan, bahwasanya orang ini sebetulnya betul ya, ketika dia mendengar kemungkaran dilakukan oleh siapa? Oleh Abraha untuk memindah hajinya orang-orang yang datang ke Mekah, ke Ka'bah lalu dipindah ke Arab, ya, itu betul. Dia mendengar itu betul. Kemudian dia boleh marah akan hal tersebut. فأنكر ذلك المنكر بأن الدخل الكنيسة بالعذرة وهذا في مقابله أوجد عند أبرهة غضبا شديدا فعزم بعد ذلك على هدم الكعبة. Ya. Akan tetapi ketika dia mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lain, ya, akhirnya apa yang terjadi? Musibah yang lebih besar.
Maknanya apa? Seseorang ketika dia mengingkari perbuatan yang mungkar, tidak boleh mengingkari dengan apa? Perbuatan yang mungkar pula. Kalau kita mengetahui kejahatan yang mungkar, kejadian yang mungkar, kejadian yang dialami itu tidak benar, tidak boleh mengingkarinya dengan sesuatu yang mungkar, bahkan yang lebih besar dari mungkar tadi. Contoh, kita melihat ada orang disihir, dan kita tahu dia disihir, dan kita tahu siapa pelakunya yang menyihir itu. Tidak boleh kita membalas apa? Sihir tadi dengan apa? Sihir pula. Tidak boleh. Ada orang, yakni dia kena sihir, kena santet, tahu dia siapa yang nyantet. Tidak boleh kita membalasnya dengan apa? Santet pula. Haram. Atau kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang mungkar dengan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya ini, boleh dia marah, boleh Pak, tapi tidak boleh kita mengingkari kemungkaran itu. Akibatnya apa? Ada mungkar yang lebih besar, yaitu apa? Diserangnya Ka'bah. Lebih repot Pak. Makanya ya, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika melihat ada pasukan Tartar yang ketika itu mereka semuanya bermabuk-mabukan, apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak tahu bahwasanya minuman keras ini haram? Tahu dia Pak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memperingatkannya. Kenapa? Karena dengan jumlah mereka yang begitu besar dan mereka sedang mabuk-mabukan, dia khawatirkan kalau dia diingatkan dalam kondisi mabuk, mereka apa? Marah dan menyerang pasukan kaum muslimin, dan itu yang lebih dikhawatirkan. Gak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang mungkar yang lebih besar. Dilihat, oh ini pas nggak kalau dinasihati? Nggak pas, maka jangan dilakukan. Orang ketika baru saja kena pertolongan atau baru saja kena bencana, ditolong apa yang dia inginkan terlebih dahulu. Dia butuh obat-obatan, dia butuh tempat tinggal, misalkan dia butuh makanan, tolong penuhi dulu kebutuhan mereka, baru setelah itu didakwahi. Gak bisa Pak, orang dalam kondisi terkena bencana disuruh didakwahi, berat. Ya, makanya kalau kita melihat kawan-kawan kita, Masya Allah, yang mereka jalan ke Semeru, mereka kirimkan bantuan terlebih dahulu. Setelah itu mereka tidak berhenti Pak, mereka dakwahi setelah itu. Pelan-pelan disembuhkan traumanya anak-anak, ya. Kemudian dikembalikan lagi ke mana? Ke ajaran yang benar. Itu begitu. Jadi tidak boleh, ada kaidah yang besar ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan la yajuzu inkarul munkari biiqa'i munkarin a'zam minhu, bal labudda an yakuna inkarul munkari bihaitsu alla yaqa ba'da dzalika aw ala ithrihi munkaran a'zam minhu. Sebagian ulama memberikan nasihat bahwasanya tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang menyebabkan ada kemungkaran yang lebih besar terjadi setelahnya. Enggak boleh. Jadi orang itu dalam bertindak dan berpikir dia harus apa? Benar-benar matang. Orang sebelum bertindak dan berucap, mohon maaf, orang sebelum bertindak dan berucap dia harus berpikir. Makanya sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang perkataan, beliau mengatakan begini tentang lisan. Lisan itu sebelum diucapkan, atau perkataan sebelum diucapkan, siapa yang menguasai? Kita. Tetapi ketika sudah diucapkan, siapa yang menguasai? Orang-orang yang mendengarnya. Jadi lisan, perkataan sebelum dikeluarkan, siapa yang berkuasa? Kita. Tapi kalau sudah dilepaskan apa yang diucapkan, yang menguasai siapa? Orang-orang yang mendengarnya. Makanya terkadang ada kejadian viral karena apa? Karena lisan.
Sebagian lagi viral karena apa? Karena dia apa? Melakukan sebuah kejahatan, viral akhirnya. Kita melihat di televisi, ya, na'udzubillah, ada seorang pelajar dipukuli, dianiaya, viral akhirnya, jelek namanya, Pak. Kemudian misalkan ada seorang, ya, tentara membunuh, ya, viral akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak berpikir sebelum berbuat. Begitu juga seorang suami istri, ketika dia cekcok suami kepada istrinya, jangan gampang-gampangan apa mengatakan cerai. Tak balikkan kamu sama orang tuamu. Wes, tidak usah di sini lagi. Hati-hati lisan ini. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Hafizallah, perkataan yang belum diucapkan siapa yang menguasai? Kita sendiri. Tapi perkataan yang sudah dilepaskan siapa yang menguasai? Orang-orang yang mendengarnya. Betapa banyak kajian-kajian itu dipelintir. Banyak. Betapa banyak omongan orang-orang di luar sana yang ditaruh di YouTube, di Facebook, di Instagram dan yang lain-lain, dipelintir sesuai dengan apa? Kemauan dirinya atau kemauan kelompok tertentu. Oh, misalnya dia ingin menjatuhkan satu kelompok, menjatuhkan seorang ustadz, menjatuhkan seorang tokoh, diambil pada bagian ini tok, padahal sebelumnya tidak membicarakan itu, dipotong, kemudian apa? Dipelintir. Itu loh, Pak. Bahayanya di media sosial zaman sekarang, jahat. Ya. Kemudian disebutkan ghadiba Abrahatu li hadzal fi'li wa halafa la yasiranna ila al-baiti hatta yahdimahu. Dan akhirnya Abraha ini marah, betul-betul marah, dan dia bersumpah akan menjalankan, akan mengirimkan kepada Ka'bah pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Summa amara al-habasha wa tahayyat wa tajahhazat wa sara bi 60,000 wa kharaja ma'ahu al-fila wal 'arabu la ta'rifu al-fila fi dhalika al-waqti wa yudhkaru anna ra'is al-filati filun yusammuna Mahmud. Karena marahnya Abraha, ya, kepada siapa? Kepada perbuatan satu orang Arab ini, akhirnya dia mengirimkan 60.000 orang. 60.000 pasukan, dan dia mengirimkan gajah yang di masa itu disebutkan bahwasanya orang-orang Arab pada masa itu tuh tidak tahu gajah, Pak. Tidak tahu gajah. Jadi di Arab pada masa itu mereka orang-orang Arab belum tahu apa? Belum tahu gajah. Dan ada satu gajah yang paling besar, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, dan disebutkan oleh juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ada satu gajah yang paling besar, namanya siapa? Mahmud. Makanya Pak, kalau kita dulu belajar, mungkin sedikit kita lihat di televisi, di Discovery Channel, kita tahu gajah yang paling besar namanya apa? Mahmud. Ya mungkin ya, saya bilang ya mungkin ya. Ini ngambil dari kata Mahmud. Sampai-sampai mohon maaf, saking besarnya gajah, mungkin ini riwayatnya bisa dikatakan adalah riwayat yang Israiliyat yang nggak ada asal-usulnya. Sampai disebutkan saking besarnya gajah pada masa itu, orang-orang yang berada di atas gajahnya itu bisa gelayotan di telinganya. Bisa bergelantungan di mana? Di telinganya, saking besarnya gajah tersebut. Bisa dibayangkan besarnya ya apa? Untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Kemudian dikatakan di sini, walaysa baitana hadzal ladzi turid. Di sini enggak ada rumah yang di sini enggak ada sesuatu yang ingin kita hancurkan, enggak ada. Maksudnya apa? Di sini tidak ada rumah yang ingin dihancurkan, maksudnya apa? Di sini tidak ada Ka'bah yang ingin kau hancurkan. Enggak ada di sini, enggak ada di kota Taif itu, enggak ada. Karena Ka'bah itu di mana? Di kota Mekah. Innama turidul baital ladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang ingin kau hancurkan itu berada di kota mana? Di kota Mekah. Apa yang dilakukan, Pak? Subhanallah. Ini jahatnya pengkhianat, Pak, ya. Pada masa itu orang-orang yang tidak mengagungkan siapa? Tidak mengagungkan Ka'bah pada masa itu. Wa nahnu nab'atsu ma'aka min atau man yadulluka alaihi fa ba'atsu ma'ahu rajulan yuqalu lahu Abu Rugol. Terus kelompok dari Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, dia bilang begini, tak kirim sama kamu orang
yang akan menunjukkan Ka'bah yang bernama siapa? Abu Rugol. Jadi kelompoknya dari orang-orang berada di kota Taif pada masa itu yang bernama siapa? Abu Rugol, dikirimkan sama siapa? Sama Abroha. Nih, jalan sama Abroha. Ini loh Abroha jalan sama Abu Rugol. Nanti dia akan nunjukkan apa? Jalan kemana? Ke Ka'bah. Wah, ini pengkhianat betul ini, Pak. Makanya sampai detik ini orang-orang Arab itu membenci orang yang namanya apa? Abu Rugol ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menunjukkan kepada Abroha jalan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian disebutkan, falamma nazala Abrahatu bil Mughammas ba'atha rajulan minal Habasyati yuqalu lahu al-Aswad ala khailin lahu hatta ata Makkah. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Al-Mughammas, ya, di dekat kota Makkah sana, maka Abraha itu mengirimkan seseorang yang bernama Al-Aswad untuk datang ke kota Makkah. Fasaqa ilaihi amwalan tihamatan min Quraisyin wa ghairihim. Untuk menyerang, akhirnya si Al-Aswad ini menyerang kota Mekah, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia membawa harta benda, ya, di sekitar apa? Kota Tihamas itu juga. Jadi Tihama itu juga ada gunung Tihama, ada juga tempat namanya Tihama di sana. Diambil semuanya, Pak. Wa aswaba fiha bi'atai ba'irin Abdul Muttalib wa huwa yawma idin kabiru Quraisyin wa sayyiduha. Termasuk harta benda yang diambil sama pasukannya Abroha yang bernama Al-Aswad ini, yaitu apa? 200 ekor unta miliknya siapa? Abdul Muttalib. Diambil, Pak, semuanya karena saking besarnya pasukan. Jadi ketika sampai di Al-Mughammas, dia kirim orang namanya siapa? Al-Aswad untuk masuk dulu ke sebagian kota Mekah. Dikirim di atas kuda. Diambil semua harta benda, Pak, milik orang-orang apa? Mekah pada masa itu. Setelah itu di antara yang diambil ialah apa? 200 ekor unta miliknya siapa? Abdul Muttalib. Diambil. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Setelah itu Abroha mengirim seseorang yang bernama siapa? Hanatoh. Setelah diambil, kirim ke sana, jalan ke kota Mekah. Orang ini bernama siapa? Hanatoh. Sampaikan sama mereka, innal malaka yaqul inni lam ati li harbikum wa innama ji'tu li hadmi hadzal bait. Kata Abroha mengirim seseorang yang bernama Hanatoh. Katakan sama orang-orang Quraisy, ya, innal malak inni lam ati li harbikum wa innama ji'tu li hadmi hadzal bait. Sesungguhnya kami, ya, datang ke kota Mekah ini bukan untuk memerangi kalian. Wa innama ji'tu li hadmil Ka'bah. Sesungguhnya aku datang ke kota Mekah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Jelas, Pak. Oh, semakin jelas sudah. Kemudian datanglah kepada Hanatoh ini, kepada siapa? Abdul Muttalib. Dan disampaikan apa yang apa? Disampaikan sama Abroha. Sampaikan. Akhirnya, Pak, apa yang terjadi? Hanatoh bersama Abdul Muttalib bertemu dengan siapa? Abroha. Di tempatnya Abroha. Karena Abdul Muttalib pada masa itu ialah apa? Penguasa Quraisy pada masa itu. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan bahwasanya Abroha mengatakan, wa awwalu ma kallamahu qala li Abdul Muttalib madza turid. Abroha mengatakan, ada apa kau kesini? Ada apa kau kesini? Apa kata Abdul Muttalib? Subhanallah, ya. Ini kalimat yang Masya Allah yang menghancurkan hatinya Abroha. Ini kalimat yang kalau kita melihat mungkin polos. Bayangkan seorang pemimpin Quraisy pada masa itu yang mungkin mereka masih dalam di atas kesyirikan, yang mereka tahu bahwasanya sesuatu yang agung ini akan dihancurkan. Dia katakan sama Abroha, apa yang kau inginkan? Abroha tanya. Apa kata Abdul Muttalib? Laqad akhadtum mi'ataini minal ibli li fa'iduha. Ya Abroha, kamu ini barusan ngambil 200 ekor unta punya aku, tolong balik no. Bayangkan, Pak,
pemimpin Quraisy pada masa itu yang mereka dari kesyirikan, yang mereka mengagungkan Ka'bah, ya mereka mengagungkan Ka'bah, yang tahu bahwasanya Ka'bah akan dihancurkan, dia hanya katakan apa? Laqad akhadtum mi'ataini minal ibli li fa'iduha. Kamu tuh barusan aja, pasukanmu tuh barusan aja ngambil 200 ekor unta punyaku. Tolong balikno. Tolong kembalikan 200 ekor unta ini. Faghadiba Abraha. Abraha marah, Pak. Kenapa marahnya kira-kira, Pak? Tahu kenapa marahnya kira-kira? Karena direndahkan, Pak. Apa kata Abraha? Laqad dhanantuka akbar min hadha wa a'zam. Jitani tas'aluni an ibilika wa la tatlubu minni an arji'a 'anil baiti wa alla ahdimahu. Ya Allah Abdul Muttalib, tak kiranya kamu datang ke sini itu untuk minta sesuatu yang lebih besar dari ini, yaitu apa? Agar Ka'bah enggak dihancurkan. Marah, Pak. Dikiranya Abraha nggak punya 200 ekor unta. Lo Abraha punya gajah yang besar-besar, punya 60.000 pasukan. Abdul Muttalib cuma minta apa? Balik 200 ekor untaku. Dihinakan dengan perkataan seperti ini. Merasa terhina dia. Tak kira engkau ini minta sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Agar aku balik dan tidak menghancurkan Ka'bahmu itu. Allah cuma minta apa? 200 ekor unta. Akhirnya apa yang terjadi? Abdul Muttalib Masya Allah setelah itu berkata dengan perkataan yang hebat, perkataan yang Masya Allah. Dia katakan, ana rabbul ibili walil baiti rabbun yahmihi. Wahai Abraha, ana rabbul ibil. Rabb itu, Pak, artinya di sini Rabb itu bukan artinya Rabb seperti Rabbul Alamin. Di antara makna Rabb ialah apa? Pemilik. Maknanya apa? Ana Rabbul Ibil. Aku ini yang punya unta ini. Walil baiti Rabbun yahmihi. Dan Ka'bah ini ada Rabb yang senantiasa menjaga. Siapa di sini maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Polos, Pak, Abdul Muttalib itu, Pak. Aku ini pemiliknya unta ini. Jadi tolong kembalikan untaku. Dan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang selalu akan menjaga. Siapa? Menjaga Ka'bah tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena Abraha diperlakukan seperti ini, direndahkan secara tidak langsung oleh Abdul Muttalib, akhirnya Abraha pun mulai menggerakkan pasukannya. Setelah digerakkan pasukannya, mulai di mana diarahkan menuju Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali gajah-gajah ini diarahkan ke Ka'bah, gajahnya ini menderum. Gajahnya ini apa? Apa istilahnya, Pak, ya? Deprok. Apa deprok itu bahasanya? Apa deprok bahasa Indonesianya, Pak? Siapa tahu ada yang tidak paham. Apa deprok bahasa Indonesianya? Yes, duduk lagi lah. Setiap diarahkan ke Ka'bah, dihadapkan ke Ka'bah, gajah-gajah ini yang jumlahnya 8 bahkan mungkin belasan, itu menderum, tidak mau. Tapi ketika diarahkan ke timur, ya, diarahkan ke Yaman, diarahkan ke Syam, berjalan dia. Tapi ketika diarahkan lagi kemana? Ke Ka'bah, menderum lagi. Sampai Abraha mengatakan, idribu, pukulan itu gajah-gajah itu. Pukulan gajah-gajahnya. Kenapa? Dia mau bergerak. Tidak mau sampai sekarang. Tapi sebelum itu apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan kepada penduduk Mekah pada masa itu, ukhruju, keluar kalian dari rumah-rumah kalian. Kalian tidak bisa melawan Abraha. Keluar kalian dari rumah-rumah kalian, karena kalian tidak mungkin bisa melawan besarnya pasukan Abraha yang sangat besar di masa itu. Akhirnya orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah pada masa itu, mereka keluar. Mereka apa? Ke gunung-gunung. Karena di masa itu sebetulnya, Pak, di kota Mekah itu pinggir-pinggirnya ada apa? Bukit-bukit, gunung-gunung. Dan mereka ingin melihat apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu pasukannya Abraha. Dan apa yang terjadi ketika gajahnya sudah tidak mau berjalan, gajahnya menderum, gajahnya tidak mau bergerak, apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengatakan,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini Allah ceritakan. Wahai Muhammad, wahai orang-orang Arab, apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan bergajah? Ashabil fil maksudnya apa? Pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Allah jadikan tipu daya mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah itu hancur lebur. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka ini pasukan bergajah tayran ababil. Ini maknanya bukan burung ababil. Salah. Ababil itu maknanya jama'atan, maknanya apa? Berkelompok-kelompok. Ababil itu artinya apa? Jama'. Ya. Ababil itu bukan nama. Karena sebagian buku-buku agama, terutama buku-buku agama anak SD, ya disebutkan tayran ababil artinya apa? Burung ababil. Khata', tidak ada burung ababil itu. Ababil itu artinya jamaah, berkelompok-kelompok datang berbondong-bondong. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, yang dimana burung-burung ini membawa apa? Membawa batu bara, membawa batu yang panas dari apa? Dari api neraka. Disebutkan dalam beberapa disebutkan bahwasanya apa? Dia bawa satu di paruhnya dan juga apa? Dua di kakinya. Gak usah ditanya, Ustaz katanya panas. Kenapa kok burungnya bisa apa? Bisa bawa batu-batu yang panas tadi. Gak usah ditanya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah berfirman, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya? Pasukannya Abroha yang akhirnya diserang oleh burung tadi, burung yang berkelompok-kelompok tadi, dilempari batu-batu dari apa? Dari api neraka, api yang panas. Akibatnya apa? Disebutkan dalam sebuah sirah, dalam sirah ini tadi Ibn Hisham disebutkan bahwasanya apa? Tubuh-tubuh mereka tuh bolong-bolong. Akibat apa? Akibat panasnya batu-batu tadi. Dan termasuk pasukannya Abroha pula, ya termasuk juga Abroha di situ ialah apa? Juga berlobang-lobang badannya. Sampai disebutkan karena lobang dia sudah tidak punya tangan lagi. Ya, sebagian lagi mungkin sebagian tubuhnya sudah hilang. Karena apa? Lobang-lobang dilempari apa? Batu-batu dari api yang sangat panas tadi. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa? Semua orang yang dia merendahkan Islam pasti akhir hayatnya akan jelek. Itu pasti, Pak, sudah. Semua orang yang berusaha untuk merendahkan Islam, dia nanti akhir hayatnya akan jelek. Itu sudah pasti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Kita boleh marah terhadap orang-orang di luar Islam, bahkan orang-orang Islam yang mungkin zaman sekarang mereka mencaci maki agama Islam, yang mencabik-cabik akidah agama Islam. Kita jangan khawatir. Kita akan melihat bahwasanya kalau dia tidak bertobat di akhir hayatnya, dia akan buruk akhir hayatnya. Allah taala alam. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير